Bagaimana kita sebagai pemimpin melihat suatu kegagalan atau suatu hal yang tidak berhasil, itu luar biasa pentingnya untuk menciptakan yang saya yakin adalah apa kompetensi-kompetensi paling berguna untuk perubahan apapun. Apa sih kompetensi-kompetensi itu? Biasanya depannya ada C-nya kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Creativity, kolaborasi, communication, critical thinking, computation logic, cara berpikir secara matematis, secara saintifik. Dan juga jangan lupa compassion, kebatinan. Compassion kepada sesama. Ini mungkin kompetensi-kompetensi yang terpenting yang harus kita bentuk bukan hanya kepada murid-murid kita, tapi kepada guru-guru kita dan juga pemimpin-pemimpin sistem pendidikan kita. Ada beberapa hal mengenai kepemimpinan yang saya ingin bicarakan. Dan ini dari pengalaman saya sendiri, memimpin organisasi sebelumnya dengan lebih dari 2 juta member di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Dari kementerian sampai ke dinas, pengawas sampai kepala sekolah. Ingin mengajak bapak-bapak ibu-ibu merubah paradigma kepemimpinan dari tadinya itu penguasa atau pengendali atau regulator. Kita berubah menjadi paradigma kepemimpinan yang melayani. Kita semua jadi pelayan, pembantu daripada bawahan kita. Ini mungkin perubahan dasar yang terpenting sekarang. Jadi setiap kali kita melakukan meeting, setiap kali kita bertemu dengan bawahan kita, setiap kali kita berinteraksi, pertanyaan pertama adalah, apakah saya telah membantu bawahan saya mengerjakan tugasnya? Yang kedua adalah untuk memfilter semua aktivitas kita, semua ucapan kita, semua keputusan kita kepada end user. End user kita siapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Siswa. Jadi sebelum kita melakukan keputusan, sebelum kita mengerahkan anggaran, sebelum kita bikin acara, sebelum kita bikin pidato, pertama tanya dulu, apa dampak positifnya kepada para siswa? Kalau jawabannya tidak ada, ya jangan dikerjakan. Jadi pertanyaan itu harus ditanyakan. Di dalam semua meeting sekarang di Kemdikbud, kita selalu menanyakan itu di awal meeting. Apa dampak positifnya kepada siswa? Kalau cepat jawabannya, oh jelas ini dampak positifnya. Berarti kita lanjutkan diskusi. Ketiga adalah kepemimpinan 2.0 ini, bagaimana pemimpin itu bisa menjadi lebih baik, menciptakan suatu lingkungan yang aman. Aman untuk apa? Aman untuk bawahannya mencetuskan gagasan. Aman untuk bawahannya mengkritik atasannya. Aman untuk melakukan sesuatu yang baru walaupun ada resiko gagal. Bagaimana kita sebagai pemimpin melihat suatu kegagalan atau suatu hal yang tidak berhasil, itu luar biasa pentingnya untuk menciptakan budaya inovatif di dalam organisasi kita. Kalau ada guru atau kepala sekolah yang ingin mencoba sesuatu yang baru, tapi ternyata tidak sukses atau ternyata dampaknya bukan yang diinginkan, itu jangan dimarahin. Itu malah dikasih jempol. Oh baik, kamu berani mencoba sesuatu, nggak apa-apa, kita coba yang lain. Itu yang sangat penting. Bagaimana kita, karena bapak-bapak ibu-ibu, saya janji
bahwa kegagalan bagi saya sendiri adalah satu-satunya guru yang selalu konsisten mengajar saya kegagalan. Sukses itu jarang bisa belajar dari sukses. Malah dari kegagalan lah saya mendapat pelajaran yang terpenting untuk diri saya. Yang keempat adalah ada beberapa hal untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Kita harus menanyakan bawahan kita, peer kita, dan end user kita satu pertanyaan yang sangat penting. Gimana saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik? Itu pertanyaan itu. Gimana saya bisa jadi pemimpin yang lebih baik untuk Anda? Saya ingin tanyakan, seberapa sering misalnya pengawas datang kepada sekolah dan menanyakan kepala sekolah dan guru, gimana sih biar saya bisa lebih baik melayani Anda? Ajarin saya. Perbincangan itu luar biasa pentingnya dampaknya. Karena itu memberikan suatu sinyal kepada seluruh instansi sistem pendidikan bahwa tugas saya melayani dan saya ingin lebih baik untuk Anda, bukan hanya mengawasi saja. Makanya terus terang Bapak Ibu mohon maaf, saya nggak terlalu ngefans sama kata itu pengawas. Nggak suka sama implikasinya, mohon maaf. Karena sebenarnya kalau pengawas itu sinyal yang diberikan adalah ya memang harus diawasi kepala sekolah dan guru. Kenapa harus diawasi? Mungkin karena kita tidak memberikan kepercayaan. Jadi mohon sedikit diubah paradigmanya. Dari yang tadinya cuma mengawas saja, malah melayani. Poin kelima adalah bagaimana kita bisa menciptakan kondisi di dalam kelas di mana pembelajaran itu terjadi. Saya tahu memang aturan-aturan dan regulasi dan birokrasi itu sangat rumit. Semua ada checklistnya, semua ada aturan mainnya. Saya mengerti itu. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa apa yang berdampak kepada pembelajaran siswa itu hanya terjadi di satu ruang. Bukan di ruang meeting, bukan di kantor dinas, bukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan di kantor Pemda, tapi di dalam kelas. Di dalam kelas. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak masuk ke dalam kelas dan melihat apa yang sedang terjadi di dalam kelas, kita tidak akan mungkin tahu apa kualitas pembelajaran yang terjadi. Ini relevan untuk guru, relevan untuk kepala sekolah, dan relevan untuk pengawas. Bahwa sebenarnya kalau kita ingin mengetahui dan memberikan input-input untuk perbaikan pembelajaran, aktivitas itu harus dilakukan di dalam kelas. Guru harus saling menonton guru yang lain di dalam kelas dan memberikan input. Kepala sekolah harus sering-sering jalan ke dalam kelas, duduk, observasi, dan memberikan input-input. Siapa tahu belajar juga teknik-teknik baru. Pengawas pun diharapkan juga bisa duduk di dalam kelas dan mengobservasi. Jangan cuma 5 menit, 10 menit lalu ganti-ganti kelas. Lebih baik di satu kelas tapi 1 jam. Agar benar-benar bisa merasakan apa yang dialami siswa-siswa itu. Konsep peningkatan kapasitas. Bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi di berbagai macam kementerian dan instansi pemerintahan, pelatihan yang sekarang dilakukan itu kebanyakan kumpul-kumpul di dalam satu ruangan, lalu ada paparan, mungkin ada sesi tanya jawab sebentar, setelah itu pulang balik ke hotel. Tapi bagi sistem pendidikan kita, bagi guru, bagi kepala sekolah dan pengawas, yang saya dengar dari teman-teman dari semua daerah, hal yang terpenting adalah antara guru, antara kepala sekolah, antara pengawas untuk berkumpul-kumpul dan bercerita mengenai pengalamannya, bertukar pikiran, berdebat, dan menggali informasi dari sesama
pelaku pendidik. Inilah yang terpenting, kolaborasi. Bagaimana caranya guru menjadi lebih baik? Saya yakin 100% kalau di dalam suatu sekolah, semua guru itu saling duduk di kelasnya masing-masing. Jadi ada guru yang selalu mendatangi, mengobservasi, lalu gantian, giliran. Lalu mereka berbicara. Ini akan terjadi perubahan yang masif. Karena pembelajaran dengan cara feedback, pembelajaran dengan cara observasi adalah cara tercepat untuk meningkatkan kompetensi pedagogi daripada guru dan kompetensi kepemimpinan para kepala sekolah. Organisasi yang namanya sekolah itu tidak ada bedanya sama organisasi-organisasi lain. Untuk mencetak generasi berikut kita yang inovatif, kreatif, dan penuh dengan values atau moralitas. Organisasi sekolah ini harus bekerja dengan cara kreatif, inovatif, dan dengan karakter dan integritas. Artinya yang tadinya semua guru itu hanya bekerja di kelasnya masing-masing. Kepala sekolah mengurusi administrasi sekolah, guru mengurus mata pelajarannya dan hanya kelasnya, semuanya terpisah-pisah, tersekat-sekat. Harus ada perubahan paradigma gimana caranya berkolaborasi di dalam suatu sekolah. Bahwa itu semua murid-muridnya dalam suatu sekolah itu bisa dibantu oleh semua guru. Guru itu harus berkolaborasi sebagai satu tim. Dan kepala sekolahnya menjadi koordinator tim tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil sekolah itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Jangan hanya keputusan satu orang. Ditanya guru-guru apa yang terbaik, bagaimana kita harusnya melakukan budgeting ini. Bagaimana kita harus menghandle anak yang butuh perhatian yang lebih tinggi dan lain-lain. Bekerja sebagai tim. Dan gak mungkin bisa bekerja sebagai tim kalau guru-guru tidak ngumpul. Dan menyisihkan waktu untuk memikirkan secara strategis gimana ya kita jadi unit, jadi tim yang lebih baik. Perbincangan itu jangan diremehkan. Perkumpulan antara guru di dalam sekolah itu jangan diremehkan. Itu kuncinya keberhasilan suatu tim. Mengajak dengan keyakinan bahwa reformasi pendidikan ini harus menjadi suatu pergerakan.